Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mengatakan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah, sore hari ini kita kembali bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah masuk ke bab ke-18, yakni babun nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan dari bid'ah dan hal-hal yang baru. Kemarin kita sudah baca surat Yunus ya, yang ayat yang pertama tadi yang di surat yang pembahasan ayat yang pertama. Kita masuk berikutnya, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum, maka jika kalian itu berselisih fi syai'in, di dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah oleh kalian dia sesuatu itu ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasul. Ini surat An-Nisa ya. Surat, sebentar, catatan kakinya. Surat Al-An'am ayat 38. Ai maksudnya ilallah wa rasul itu adalah al-kitabi was sunnati, yakni kepada al-kitab, yakni Al-Quran, dan kepada as-sunnah. Sebentar, ini maaf, tadi ada yang kelewat ayatnya ya. Saya kalau nggak pakai kacamata kelewat. Ini surat yang ketiga ya. Surat yang ketiga itu benar surat An-Nisa ayat 59. Yakni terkait dengan perselisihan. Apabila ada perselisihan, kita ini diminta untuk mengembalikan perselisihan tersebut, dicari solusinya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, jadi tidak boleh koridornya itu tetap mengembalikan kepada Allah dan Rasul, yakni Alkitab dan Sunnah. Nah, hanya letterlek ilallahi wa rasuli ini harus dikaitkan dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Ya, seperti misalnya Rasul itu bersabda, ya, ulama itu adalah warasatul anbiya. Itu sabda Nabi, bahwasanya ulama itu para pewaris Nabi ya. Nah, ketika kita mengembalikan kepada Allah dan Rasul, Rasulullah SAW itu pernah ngobrol dengan Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, gitu kan, labaik ya Rasul, kalau kamu ada permasalahan, kamu cari di mana? Di kitabullah. Kalau misalnya nggak ketemu, ya di dalam sunnah-sunnah, di dalam hadis. Kalau nggak ketemu gimana? Nah, di situ. Artinya pertanyaan Nabi sendiri itu ngejar seakan-akan, tapi bukan berarti iya. Seakan-akan kalau di dalam Quran dan As-Sunnah itu nggak ada, gimana?
Jadi bukan lantas pernyataan atau pertanyaan ini mengesahkan bahwasanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu nggak komplit, bukan. Ya, jadi kan ini pertanyaan apa? Hadis itu masyhur. Masyhur itu kamu kalau ada masalah kamu nyari kemana? Ya ke Al-Quran. Kalau nggak ketemu ya di hadis. Kalau nggak ketemu gimana? Ini pertanyaan ini kan seakan-akan loh berarti Al-Quran sama hadis ini nggak lengkap gitu ya. Seakan-akan padahal nggak begitu, karena Mu'adz bin Jabal itu kan kemudian juga menjawab tentang adanya ijtihad, yang ijtihad itu juga diambil dari Quran dan hadis. Artinya apa? Al-Quran dan Al-Hadis itu seringkali menampakkan atau di dalamnya itu terkandung hukum yang secara eksplisit. Eksplisit itu redaksinya ada, ya redaksinya ada jelas. Seperti misalnya puasa, ya disebut kutiba alaikumu siam, itu eksplisit, jadi disebut puasa. Tapi ada hukum-hukum yang namanya hukum itu tidak secara eksplisit, secara redaksi, secara jelas disebut, tapi secara implisit. Implisit itu secara tersirat, ya bukan tersurat. Makanya ketika Rasulullah SAW menanyai Mu'adz, kalau Quran dan Sunnah gak ada gimana? Ijtihad itu sebenarnya balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah, tapi mencari yang tersirat. Ya, orang nyari hikmahnya yang tersembunyi gitu ya. Jadi ketika ditanya di dalam Al-Quran Sunnah nggak ada gimana? Oh, berarti ada sesuatu yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah ya? Itu bukan begitu. Ini cara pemikiran yang salah. Jadi maksudnya ketika disebut lah kalau Al-Quran dan Sunnah nggak ada, itu maksudnya yang tersurat. Nah, yang tersirat ini seringkali para ulama inilah yang kemudian menggali. Kenapa? Karena problem masalah yang muncul dari hal-hal yang tersirat itu munculnya belakangan. Ya, munculnya belakangan. Di zaman Nabi belum ada problemnya. Ya, sehingga apa yang ada di zaman Nabi itu semua problem diselesaikan dengan dalil-dalil yang tersurat. Tersurat itu yang tertulis, yang jelas-jelas, yang disabdakan oleh Nabi. Ini masalah-masalahnya diselesaikan secara tersurat apa yang di dalam kitabullah maupun di dalam sunnah. Nah, begitu zaman bergerak terus ada sesuatu yang di zaman Nabi ini nggak ada, gimana ya? Itu bukan berarti Al-Quran dan As-Sunnah itu nggak ada dalilnya, ada, tapi menggali yang tersirat. Nah, itu diwariskan ilmunya kepada siapa? Ulama. Ya, karena sudah tidak ada nabi lagi yang mutusi. Nah, ulama ini makanya disebut sebagai pewaris nabi. Pewaris itu maksudnya mewarisi ilmu yang nantinya digunakan untuk menggali hal-hal yang tersirat. Kalau tersurat siapapun bisa baca. Yang tersurat ini hadis tentang zakat, ini ayat tentang zakat, ini tentang puasa, ini tentang haji. Tapi tentang kalau ditanya ya apa hukum yang modern misalnya, hukumnya pakai uang itu boleh nggak sih? Nah, dulu waktu ada uang pertama itu kan ditanya hukumnya apa? Pakai uang gitu ya. Kalau kita kan yang sudah terbiasa uang halal saja, uang gitu kan. Padahal dulu orang jual beli itu pakai emas atau pakai apa? Perak. Emas dan perak itu bukan uang. Ya. Jadi salah kalau kita mengartikan dulu jual beli Rasul udah pakai uang. Nggak ada, uang itu zaman Nabi nggak ada. Yang ada alat tukar yang namanya emas dan perak. Kalau emas itu namanya dinar dengan berat tertentu, kalau perak itu pakai dirham dengan berat tertentu. Duit nggak ada. Ya, jadi jual beli itu langsung pakai peringkilan-peringkilan emas gitu, atau sudah ada yang dibentuk jadi kayak entah bunder entah kotak tapi beratnya sesuai. Ya. Nah kesini orang memperkenalkan uang. Awalnya uang itu
untuk memudahkan transaksi. Kenapa? Karena ketika ini beli berapa, taruhlah misalnya ini emasnya 1.000 dinar, ya, 1 dinar itu kan sekian gram. Kalau 1.000 berarti banyak, gitu kan? 1.000 dinar itu sekian kilo, gitu kan? Nah itu banyak. Bawa-bawa kayak gitu itu nggak aman. Ya, adanya duit pertama kali itu di Eropa. Ya, itu dengan cara apa? Orang naruh emas, ya, nilainya sekian, terus dikeluarkanlah sertifikat. Ya, sertifikat ini yang menunjukkan nilai emasnya itu. Ya, sehingga misalnya sertifikatnya nilainya berapa? Oh, sertifikatnya nilainya ada yang 100.000, ada yang nilainya 50.000, ada yang nilainya 50 juta. Jadi bentuknya sertifikat ditandatangani, ya, oleh orang-orang yang dititipi emasnya itu. Wah, terus ketika kemana-mana dia transaksinya pakai lembaran itu. Nih, saya punya harta 100.000, ya itu disahkan. Artinya apa? Punya emas nilainya 100.000. Itu duit itu mewakili kekayaan, yakni emas yang dia simpan. Awalnya begitu, tapi dulu nggak ada 100, itu mesti juta-jutaan dulu itu. Bentuknya sertifikat gede. Ya, makanya duit pertama kali itu gede-gede. Ya kayak bener-bener kayak sertifikat gitu. Ini sekian, sekian, tumpuan-tumpuan sekian. Nah, kesini dibuat kecil, pecahan-pecahan. Tapi selalu mewakili adanya emas yang disimpan. Kesini duitnya tidak lagi pakai emas, pokoknya cetak itu perbankan duit. Nah akhirnya Pak orang bertanya, lah kalau nggak ada backupnya, boleh nggak kita jual beli bangku? Itu ulama puyeng loh itu. Kita kan sembarangan aja, wah ini dapat tuker ini dapat itu, dan itu ulama mutusinya, nyari dalilnya puyeng. Ya jangan dikira mutusin, oh duit itu transaksinya halal itu langsung seketika dapat fatwa. Enggak, nyari istinbat hukumnya. Ini kalau dikaitkan sama emas, iya emas, tapi kalau nggak ada, apa yang mewakili? Cuma kertas begitu doang. Kita ngeprint juga boleh, ya, tapi kan nggak ada pengesahannya. Kalau disahkan, apa yang menyebabkan itu jadi bernilai? Ya, dulu kan bernilai duit itu karena ada emasnya. Atau sekarang misalnya gini, bapak-bapak, ibu-ibu pengen nuker aset pakai selembar kertas, tapi sertifikat laku nggak? Laku. Nah duit itu dulu ya sertifikat itu. Cuma kalau sekarang sertifikat itu kan ibaratnya mewakili tanah, ya. Sertifikat itu selembar kertas mewakili apa? Tanah. Uang itu selembar kertas mewakili emas. Sekarang duitnya tanpa ada emas. Ibaratnya begini loh, punya sertifikat, ya dijaminkan dapat harta dan sebagainya, tapi tanahnya nggak ada backupnya. Ya, bisa dipahami. Kalau secara hukum kita misalnya dikasih sertifikat bodong nggak ada tanahnya, boleh nggak? Misalnya gini, nih sertifikat mobilnya tuker dong, saya kan punya sertifikat, mobilnya nilainya berapa ini? Ya 20 juta, ini sertifikat tanah sekian meter gitu kan, harganya sekian, ya udah tuker, tapi sertifikatnya nggak ada tanahnya. Itu kan kalau dibikin kayak gitu-gitu orang, oh iya ya, berarti sertifikat bodong ini ya, nggak ada nilainya. Ya itu ibaratnya tadi itulah. Kalau duit nggak ada backup emasnya, bisa nggak disamakan dengan itu? Itu ulama itu mikirnya sampai ke sana. Dicari di Al-Quran hadis ketemu nggak? Oh iya, harus mencari hal-hal yang sifatnya tersirat, tersurat nggak ada, karena duit itu nggak ada di zaman Nabi. Ya, duit alat tuker itu dalam artian uang seperti sekarang, uang karpal itu nggak ada. Nah makanya di hal ini kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu, terutama anak-anak muda,
semuanya dalam Al-Quran dan hadis ada, begitu duit ada enggak? Itu yang seakan-akan udah lengkap begini. Iya, tapi penjelasan lengkap itu apa? Tersurat. Ya, kalau tersurat yang nggak lengkap, tapi kalau mencari yang tersirat, oh itu ilmunya orang dulu, ilmunya sekarang, mau ilmunya orang yang akan datang ada, tapi itu butuh ulama. Nah sekarang ketika dijelaskan, ulama menjelaskan begini, jangan ikut ulama, ikut nabi, ikut Allah. Seakan-akan nggak cukup Allah dan Rasulnya, ikut ulama. Ngapain ikut ulama? Ini orang nggak ngaji. Ya, orang nggak ngaji. Mesti ngomongnya begitu. Cukup Al-Quran dan sunnah gitu ya, kesemangatan tapi nggak paham. Ini makanya hati-hati ketika disebutkan farudu ilallah wa rasul, itu terus tidak, jangan seperti anak-anak muda yang baru kenal agama terus kata ulama loh, kamu ngikutin ulama apa ikutin nabi? Wah ini lebih lagi gitu ya, ini lebih ngawur lagi omongannya, ikut ulama apa nabi gitu. Karena ulama itu sebenarnya mencoba menjelaskan hal-hal yang memang kadang-kadang di dalam redaksi Al-Quran maupun As-Sunnah itu tidak tersurat. Makanya ulama itu menjelaskan apa-apa yang tidak tersurat itu. Ya, kemudian tadi kita langsung ke surat yang ketiga, yang kedua belum saya baca gitu ya. Yang kedua itu yang tadi sebut surat Yunus Al-An'am 38 itu bunyinya begini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Itu surat Al-An'am ayat 38. Ma farratna, tidaklah kami lewatkan fil kitabi, di dalam kitab ini, min syai', dari satu pun. Artinya semuanya sudah lengkap, nggak ada yang terlewat. Ya itu, nggak ada yang terlewat itu kan bagi orang yang jeli. Bagi orang yang jeli, yang bisa memahami ayat itu zahir dan batinnya, maka Al-Quran itu sudah lengkap, ya, nggak butuh yang lainnya. Tetapi untuk memahami makna ayat, baik yang zahir maupun yang batin, nah disitulah siapa yang jeli itu. Yang jeli itulah yang disebut sebagai ulama. Ya. Itulah ulama-ulama Al-Quran, ahli ilmu. Makanya ahlul Quran itu ahlullah. Ya. Ahli Quran orang yang pandai dalam Al-Quran, memahami seluk-beluknya, isinya, tafsirnya, takwilnya, nasah, mansuhnya, dan lain sebagainya. Itu adalah ahlullah. Ahlullah itu ahlinya Allah, keluarganya Allah istilahnya begitu ya. Artinya dia itu yang nantinya memahami makna-makna dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dengan adanya redaksi ayat tersebut. Allah itu menghendaki dengan bunyi ayat ini kita harusnya begini. Itu ahlullah, ya. Itu ahli Quran. Jadi tidak ada yang terlewat. Cuma kalau kita orang yang ilmunya terbatas, baca dari Al-Fatihah ya sampai Anas gitu, maksudnya selesai 30 juz gitu ya. Ini mana nggak ada hukum ya? Iya, kita kapan aja kadang-kadang belum tentu 10 tahun sekali gitu ya, gimana. Kalau orang-orang yang sudah memang ahlul Quran itu katam ya sebagaimana sahabat itu sebulan bisa sekian kali, ada yang seminggu sekali, ada yang ketika kita bahas hadis kemarin itu seminggu 3 kali ya, karena Al-Quran itu dilarang oleh Nabi jangan sampai kurang dari 3 hari untuk dikatamkan. Loh kok ada larangan begitu ya, karena dulu sahabat semangat pengennya setiap hari katam, akhirnya udah jangan kayak gitu ya, maksimal 3 hari nih gitu kan. Nah kita 3 hari itu belum tentu satu ruko gitu ya. Nggak rampung Qurannya gitu. Ya kalau dulu kan dibatasi 3 hari. 3 hari itu maksudnya satu Quran, dibatasi saking semangatnya. Nah orang-orang yang saking semangatnya itulah wajar kalau zahir dan batinnya Quran itu paham, apalagi tahu asbabun nuzulnya, tahu atmosfer ketika turunnya itu kayak apa yang dikehendaki itu paham. Nah begitu orang-orang ini meninggal, para sahabat sudah nggak ada, tapi ini sudah beda atmosfernya karena tidak secara langsung melihat Al-Quran turun, sehingga sisi kelengkapan itu agak nuansanya agak berbeda. Apalagi generasi selanjutnya ya, akhirnya sampai kepada generasi
Ya tadi itu nyari Al-Quran dan hadis itu maksudnya yang tersurat gitu kan. Pokoknya bunyinya begini ya begini gitu kan. Itu bahaya. Berikutnya waqala ta'ala, ini yang keempat ya. Berfirman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqimah. Wa anna, dan bahwasanya hadza ini adalah sirati, jalanku, mustaqimah, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian dia, jalan yang lurus itu. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti as-subula, jalan-jalan yang lain. Ya. As-subula, jalan ini bentuk jamak ya. Subul itu bentuk jamak, sabil. Sabil jalan, subul itu jalan-jalan. Fatafarraqu bikum, maka kalau ngikuti banyak jalan tadi itu kalian akan berpecah belah. Fatafarraqu, maka berpecah belah bikum kalian ansabilihi, dari jalannya. Ini surat Al-An'am ayat 153. Jadi kita diminta untuk mengikuti jalan Allah yang satu. Jangan ngikuti jalan yang banyak yang nantinya bisa menyebabkan sesat. Artinya begini, jalan yang selamat itu satu. Jalan selain yang jalan selamat ini mengantarkan kita kepada hal yang celaka. Tetapi jalan yang satu ini, untuk menempuh jalan yang satu ini juga memiliki banyak jalan untuk menuju jalan yang satu itu. Atau di dalam jalan yang satu ini, selama masih berada di dalam jalan besarnya ini, maka ini juga jalan yang benar. Misalnya, ini jalan satu arah, jalannya besar. Di jalan yang benar ini ada marka-marka. Ya, tol itu kalau dari Jakarta gitu kan, itu kan tadinya ada 4 ruas, tapi nanti makin ke sana, makin ke arah Indramayu, Cirebon itu cuma tinggal 2 ruas. Nah, selama masih mengikuti jalan tol ini, walaupun di situ ada 4 ruas kah, 8 ruas kah, atau berapa ruas, selama ruas itu masih di dalam jalan yang besar ini, maka dia selamat. Sehingga kalau kita baca di surat Al-Ankabut, ya, ayat yang terakhir, Al-Ankabut itu surat ke-29, ayat yang terakhir, gitu kan. Di sana disebutkan tentang waladina jahadu fina lanah dianahum subulana. Ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, artinya sungguh-sungguh di jalan Allah. Waladina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami itu lanah dianahum subulana. Sungguh kami akan tunjuki mereka jalan-jalan kami. Jalan-jalan itu artinya bentuk jamak. Loh, berarti jalan yang lurus itu banyak. Sementara di sini kan ayatnya itu adalah wa anna hadza sirati mustaqimah. Ya, inilah jalanku yang lurus. Terus jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, nanti bisa tersesat. Maksudnya apa? Tadi itu, ini jalan tol yang satu, terus ada jalan-jalan yang lain, ikuti yang satu ini, jangan yang lain. Kalau yang lain pasti tersesat, berpecah belah nanti. Tapi kalau masih di dalam jalan tol yang satu itu, walaupun ada ruas-ruas, selama masih di situ, itu tidak apa-apa. Makanya di dalam jalur besar Siratal Mustaqim ini, di situ ada jalan-jalan, ruas-ruas jalan. Orang boleh berbeda ruas. Mau ambil yang paling kiri boleh, yang agak tengah boleh. Itu beda ruas jalan doang, ya. Tetapi dia masih di jalan yang lurus. Makanya kadang-kadang orang itu suka beda jalan. Maksudnya begini, sholatnya beda dalam artian cuma masalah kaifiat gerakannya. Ada yang gerakannya sampai telinga, sampai pundak, ya sedekapnya, terus pakai kunut hendaknya, kemudian juga bacaan-bacaannya. Itu perbedaan-perbedaan jalan
Yang masih di jalur besar, tapi ada ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan, ruas kiri, masih di jalur yang sama-sama benar. Makanya lanah biyanahum sebulannya, jalan-jalan kebaikan itu banyak, betul. Tapi jalan-jalan kebaikan yang masih dalam koridor sirotol mustaqim. Nah, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, nanti tersesat. Maksudnya di luar jalan yang lurus itu. Ya. Sehingga nanti ketika ini babnya adalah bab larangan dari bid'ah, hal-hal yang baru. Ini penting untuk membedakan mana hal-hal yang baru. Ya. Di dalam urusan-urusan yang sebenarnya tersirat itu ada. Ya, tersirat itu ada. Tapi di zaman Nabi belum dieksplor. Tapi tersirat ada. Ya. Dan mana-mana yang orang itu melakukan satu perbuatan yang baik tersurat maupun tersirat tidak ada. Karena di sini nanti kalau kita tidak memahami usul-usul hal-hal seperti itu akhirnya saling tuduh, wah ini bid'ah nih, wah ini apa-apa yang kelihatannya menurut dia bertentangan atau apa dianggap bid'ah. Maka penting untuk memahami ayat ini dulu gitu ya. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain, nanti terpecah belah. Itu maksudnya adalah jalan di luar jalan yang lurus. Jadi perbedaan itu oke-oke saja, asalkan cuma perbedaan lajur ya, selama masih dalam jalan besar yang sama. Berikutnya, katakanlah ya Muhammad, in kuntum, jika adalah kalian itu tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kalian aku. Yuhibbukumullah. Nah, nanti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah kasih bonus ya, mengampuni buat kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Ini surat Ali Imran ayat 31. Wal ayat, sedangkan ayat-ayat ini fil kitabi, di dalam Al-Qur'an, fil bab, di dalam bab ini kasirotun, banyak, maklumatun, diketahui. Wa amal ahadis, adapun hadis-hadisnya, fakasirotun jidan, maka itu banyak sekali. Wahya masyhurah, dan dia itu masyhur. Fatak tasiru ala tarafin minha, maka kami meringkas dari arah ini ya. Jadi karena dalilnya banyak, oleh musannif penyusun kitab ini yakni Imam Nawawi, itu diringkas saja hanya beberapa hadis yang dicantumkan. Yang pertama, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina, man, barang siapa yang ahdasa, membuat hal baru. Hadis itu baru. Fi amrina, di dalam urusan kami, hada ini, maksudnya di dalam agama, malaisa minhu, apa-apa yang bukan darinya, fawaradun, maka dia tertolak. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dan dalam riwayat bagi Imam Muslim, redaksinya, man amila amalan, barang siapa beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya itu amruna, urusan kami atau perintah kami, fahuwa radun, maka dia itu tertolak. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, redaksi Imam Muslim ya, kalau yang muttafaqun alaih yang di atas tadi. Nah, sehingga jadi tertolak di sini itu tidak diterima. Tidak diterima artinya ya karena itu urusan yang baru yang tidak memiliki landasan. Dari sini ulama memberikan gambaran bahwasanya setiap amalan yang di situ adalah ibadah ya, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, itu harus ada contohnya. Nah, permasalahannya adalah antara yang mahdhah dan ghairu mahdhah itu ada beberapa perbedaan prinsip. Kalau mahdhah
Yang ibadah khusus itu istilahnya ada tauqifiyah. Tauqif itu ya sudah terima apa adanya. Nggak boleh ada modifikasi. Modifikasi di situ nanti jadinya dianggap sebagai bid'ah. Yang disebut rodun tertolak itu karena ada modifikasi untuk yang sifatnya mahdoh. Ya mahdoh itu yang khusus. Misalnya Isya 4 rakaat, ya sudah 4. Tambahan atau pengurangan itu rodun. Ini mahdoh. Mahdoh itu udah, ya. Ada batasan, tauqif. Tapi kalau ghairu mahdoh, ya, hal yang ibadah sifatnya umum, sedekah. Sedekah ketika itu sunnah, yang tidak memiliki batasan, maka ya bebas, pakai apa saja, karena senyum aja sedekah. Tapi kalau wajib, ya kita nggak bisa hanya sekedar senyum. Sedekah wajib, ya kan zakat. Zakat cuma disenyumi doang gitu ya. Ya nggak ada nilainya gitu ya. Jadi harus dibedakan antara ibadah tauqifiyah dan ibadah yang sifatnya tadi ghairu mahdoh yang tidak tauqifiyah. Artinya kita di sana ada ranah untuk melakukan sesuatu yang memang dulu bisa jadi tidak ada contoh dalam artian tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi prinsip dasarnya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Sedekah pakai uang zaman Nabi nggak ada. Sedekah pakai apa? Uang zaman Nabi nggak ada. Uangnya pakai kertas zaman Nabi nggak ada. Artinya itu ruang-ruang di mana di situ bukan sesuatu yang sifatnya tauqifiyah. Tapi kalau sampai kepada misalnya, gitu kan. Makanya kan fikih itu nanti bahasanya di fikih, gitu ya. Fikih itu misalnya begini. Ketika kan ada larangan isbal, ya, isbal zaman dulu itu adalah baju yang sifatnya, jadi ketika disebut bahasa isbal itu adalah kain, ya kain yang dalam pembahasan hadisnya itu kain seperti sarung, jubah atau sesuatu yang sifatnya ya kain gitu ya, kain. Nah itu beda dengan kalau celana, ya celana pantofel misalnya, atau celana apa namanya, celana panjang, ya, celana panjang itu beda dengan sarung, ya. Makanya kalau waktu awal-awal bahsul masail dulu kiai-kiai NU itu dibahas sholat pakai celana panjang itu sah apa enggak. Itu bertahun-tahun kiai-kiai itu tidak berani ngesahkan pakai celana panjang, ya. Sholat pakai celana panjang itu bertahun-tahun belum berani mengesahkan karena nyari yang tersirat yang mana. Oh ini sama-sama nutup aurat, iya, tapi bahasan dulu tuh nggak ada kayak gini gitu ya. Akhirnya diambil kias gitu ya, diambil istihad. Oh ini kias, ini begini, prinsipnya adalah begini, dan dengan banyak catatan. Maksudnya banyak catatan itu misalnya nutup aurat betul, tapi membentuk, ya membentuk. Karena loh itu kan buat perempuan. Oh enggak, kalau bahasan ulama laki-laki pun tetap juga ada batasan, nggak boleh ketat yang membentuk. Misalnya pakai apa celana yang sekarang ini yang itu yang ketat. Ya, kalau kita kan selalu menilainya kalau perempuan nggak boleh, kalau laki nggak apa-apa. Enggak, ulama itu nggak pernah beda-bedain begitu. Yang membentuk pun buat laki-laki tidak boleh, ya. Makanya ketika memakai, jadi ketika laki-laki memakai celana panjang, ya taruhlah misalnya, jadi waktu mau dibolehkan itu mikir, ulama itu mikir, nah kalau ini dibolehkan, gimana kalau perempuan nanti juga pakai celana panjang seperti laki-laki, ya tidak pakai mukena yang kain gitu ya, terus bajunya juga baju yang baju panjang, jadi sholat pakai apa namanya
kaos kaki, terus pakai celana panjang kayak laki-laki, bajunya juga pakai baju panjang kayak laki-laki, ya, terus kepalanya penutupnya pakai kerudung ciput. Nah, itu gimana? Itu udah bayangin itu. Ini sah apa enggak? Gitu ya. Karena ketika konsekuensinya sah gitu ya, karena sama-sama nutup aurat, akhirnya juga akan mengesahkan dibawa kepada baju sholat perempuan yang modelnya celana panjang ngapret gitu ya, yang maaf ketat misalnya, kayak jadi misalnya gini lah, kayak pakai baju apa orang yang nyelam, pakai baju penyelam tahu ya, ya atau pakai baju orang senam lantai ini kan rapet juga, ujung ke ujung rapet gitu ya, sholat sanggak kayak gitu kan tertutup auratnya. Jadi ulama itu ketika mengambil kesimpulan hukum tuh nggak lantas seperti kita, enggak apa-apa auratnya ketutup lah, iya kalau cuma kayak gitu dicat aja udah ketutup. Ya, orang misalnya dicat gimana? Kan auratnya ketutup gitu ya. Maaf auratnya dicat juga gitu ya, ketutup juga. Apalagi sekarang itu ada baju yang catnya itu kayak kalau dicat begitu kering jadi plastik gitu loh. Ini kayak lengket jadi plastik gitu ya, dicat gitu aja. Ya tapi kan itu jadi kayak telanjang. Nah akhirnya kan dibatasi, oke, pakai celana panjang tapi juga dengan aturan tidak membentuk. Nah kemudian juga perempuan ya akhirnya karena ini diarahkan ini laki-laki boleh, perempuan boleh, tapi celananya kayak kalau perempuan namanya kulot ya. Kalau yang gombornya kulot ya. Celana kulot ya gitu. Itu konsekuensi dari keputusan fikih. Ya. Jadi hal-hal baru seperti itu, kalau misalnya, oh ini celanaan kulot, zaman Nabi nggak ada, terus oh ini bid'ah ini, oh, bahaya, gitu kan? Karena secara pembahasan bid'ah itu harus dibahas batasannya seperti apa. Makanya ulama ketika membahas, termasuk juga 4 mazhab, ini tidak lantas kemudian mengartikan kulu bid'atin dolalah di ayat yang selanjutnya nanti, di hadis yang selanjutnya itu mengatakan kulu itu semua, nggak begitu ya. Makanya amila amalan laisa lahu amruna ini nanti dibagi ya. Apakah amalan itu adalah tauqifiyah ya. Kalau ibadah tauqifiyah ya raddun. Makanya hadis ini membahas tentang ibadah-ibadah tauqifiyah. Zakat ya harusnya sekian sok, sekian liter, sekian kilo terus ditambahi. Itu juga jadi bid'ah tambahan itu. Misalnya 3 kilo konversi 3 kilo. Enggak, antum harus 4 kilo. Wah, itu masalah gitu. Yang namanya wajib itu angkanya sudah tertentu. Ya. 4 rakaat ya 4 rakaat, 3 rakaat harus 4 apa harus 5 apa harus 3 dan sebagainya, itu harus ada dalil karena tauqifiyah. Tapi kalau sedekah yang sifatnya sunnah ya maka menambah itu oke-oke saja ya, menambah oke, mengurangi juga ya namanya tambah sunnah gitu ya, sedekah tatawu gitu ya. Kemudian hadis yang kedua ya, jadi yang pertama tadi itu terkait sama ibadah tauqifiyah. Tidak semua ibadah itu tauqifiyah, ya, tidak semuanya. Tidak semua itu maksudnya ada ibadah-ibadah yang mahdoh itu memang tauqifiyah. Ya begitu pokoknya. Tapi ketika dibahas tentang sedekah, ini tauqifiyah, nanti dulu sedekah apa. Ya. Di zaman Nabi orang sedekah buah itu kurma, anggur, tiba-tiba ada kiwi. Apa ini gitu? Kiwi dicari di dalil Al-Quran nggak ada tuh kiwi gitu ya. Di hadis nggak ada, boleh enggak lah ini. Kalau nggak ada, padahal itu buahnya di Australia sana ya, Nabi juga belum ketemu gitu kan. Makanya kalau jenisnya itu bukan tauqifiyah gitu ya. Berikutnya yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, karena adalah Rasulullah SAW idza khotoba, ketika beliau itu berkhutbah, ihmarat ainahu, memerah mata beliau, kedua mata beliau itu memerah, wa ala sautuhu, dan meninggi suaranya. Ini kebiasaan khutbah Nabi ya, makanya nggak ngantuk, karena Nabi itu kalau khutbah
suaranya tinggi, matanya sampai merah, serius gitu ya. Istadda ghadabuhu, beliau bersangat apa namanya, kayak murkanya, jadi suaranya tuh semangat tinggi gitu ya. Ghadabuhu itu bersangatan kemarahannya, jadi suaranya seperti marah. Hatta sehingga ka'annahu seakan-akan beliau itu munziru jaisin, sedang mengingatkan adanya satu pasukan. Yaqulu, beliau berkata, sabbahakum wa masakum, awas pagi-pagi kalian, sore-sore kalian, kalian mau nanti mau ada serangan gitu. Jadi mengingatkan, oh awas nanti serangan. Jadi saking semangatnya itu seperti ngomandoin pasukan. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, itu aku diutus, ana saya, wasaah, dan hari kiamat itu kahatain, seperti dua ini. Wa yakrunu, dan beliau mendekatkan, yakrunu mendekatkan, usbu'aihi, dua jari beliau, sababa, jari telunjuk, wal wusto, dan jari tengah. Jadi didekatkan itu maksudnya bukan begini, ya. Jadi saya diutus, saya dan hari kiamat itu seperti ini itu didekatkan, bukan seperti ini, kalau ini kan renggang. Ya, jadi seperti ini. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, amma ba'du, adapun sudah itu, fa inna khairal hadis, maka sebaik-baik ucapan, sebaik-baik hadis, sebaik-baik firman itu kitabullah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk itu hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk urusan itu muhdatsatuha, yang baru, yang diperbaru-baru dari urusan itu. Wa kullu bid'atin dolalah, dan tiap-tiap bid'ah itu dolalah, sesat. Tsumma yaqulu, kemudian beliau bersabda, ana aula bikulli mukmin, saya ini aula, walinya, bikulli mukmin, tiap-tiap orang beriman, min nafsihi, dari dirinya, ya. Mantaro kamalan, barang siapa yang meninggalkan harta, pali ahlihi, maka itu harta buat ahli warisnya. Kalau orang mati ninggal harta, harta itu buat ahli warisnya. Waman taroka dainan, dan barang siapa yang meninggalkan hutang, au doyan, ya, keluarga yang lemah, failayya wa alayya, maka silahkan datang kepada saya, maka alayya, alayya itu tanggung jawab saya Nabi. Ya. Ini penjelasannya nanti panjang ya, waktunya sudah habis. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk membahas hadis ini. Demikian untuk pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bertambah ilmu kita, memahami tentang masalah bid'ah, agar kita ini tidak berlebih-lebihan, agar kita ini proporsional di dalam menentukan, oh ini bid'ah, oh ini bukan, oh ini, tentang hal-hal yang memang saat ini banyak di luar sana itu karena kurangnya panduan dan sebagainya pukul rata, dan memang ada hal-hal yang sifatnya ikhtilaf, tetapi sejauh mana kita berikhtilaf itu tentu saja ada adab-adabnya. Akhiri sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.